Hai pemirsa, ini adalah salah satu film keren yang diangkat dari sebuah game buatan Capcom. Bagi pemain PS atau dingdong zaman dulu pasti nggak asing dengan yang namanya Capcom. Tapi jangan khawatir, alur cerita di film ini dan di game ini jauh sekali perbedaannya. Otomatis kalian tidak akan merasa rugi menonton alur cerita film yang seru banget ini. Film ini dibintangi oleh Milla Jovovich. Bagi yang nonton film-film seru Resident Evil, yang zombie-zombie itu tuh pasti kenal lah sama pemeran utama film ini. Dan satu lagi, bintang laga Asia asal Thailand yaitu Tony Jaa ikut meramaikan film ini. Baiklah, kisah alur cerita serunya seperti apa sih film yang diangkat dari game ini? Yuk kita ulas. Di awal film, kita akan diperlihatkan sebuah adegan perahu bajak laut yang berjalan di atas pasir. Rada aneh, mustahil maksudnya. Mana ada perahu sebesar ini bisa berjalan di atas pasir? Tapi inilah pemandangan yang kita lihat di awal film. Kapten dari kapal besar ini kita sebut aja sebagai Kapten Takur. Dan salah satu krunya yang akan menemani kita sepanjang film ini adalah Tony. Baru awal pembuka film saja kita sudah disuguhkan adegan pertarungan hebat di mana kapal besar itu diserang oleh monster padang pasir yang disebut Diablos. Tanpa ampun, kapal porak-poranda dan banyak kru yang tewas. Bukan itu saja, si Tony, kru terhebat Kapten Takur pun terhempas jatuh dan keluar dari kapal. Adegan berpindah ke masa sekarang ini, di mana sebuah tim infanteri darat yang dipimpin oleh Komandan Milla terjebak di sebuah badai dalam sebuah misi PBB. Pasukan yang terdiri dari beberapa tentara dari beberapa negara ini sebenarnya sedang mencari pasukan lainnya yang hilang di wilayah ini. Tidak disangka, mereka malah dihadang badai besar. Proses melarikan diri yang dilakukan pasukan Milla ini kandas. Mereka termakan badai dan terombang-ambing dalam pusara puting beliung. Sampai kemudian terdampar di tempat aneh. Padang pasir maha luas, kemana mata memandang yang ada hanya pasir saja. Dan ketegangan pun dimulai, di mana mereka menemukan tim yang sedang mereka cari. Tapi sayangnya semua tim itu sudah tewas dan dalam keadaan gosong. Siapa yang membakar mereka hingga gosong seperti ini? Berbagai pendapat dan tebakan ini itu tentu saja nggak akan ada kepastian jawabannya, karena mereka semua merasa aneh juga. Semua ponsel, sinyal GPS, alat komunikasi satelit mereka semua dalam keadaan mati. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain bergerak. Alhasil, mereka pun menyusuri padang pasir yang tidak bertepi ini. Perjalanan tim Milla ini terhenti ketika bertemu dengan sebuah kerangka besar dinosaurus raksasa. Ini aneh, tidak mungkin ada benda seperti ini di zaman sekarang ini, yang semua bagian permukaan bumi sudah terliput oleh satelit. Apalagi di tempat seterbuka ini, di atas permukaan padang pasir. Mereka pun berhenti dan memeriksa situasinya. Ternyata tulang yang mereka temukan ini adalah tulang asli, bukan tulang buatan atau semacamnya. Artinya fosil yang berasal dari makhluk yang memang besar. Tiba-tiba saja muncul Tony dari kejauhan yang langsung menembakkan anak panahnya. Maksudnya adalah sebagai sebuah peringatan agar pasukan ini secepatnya keluar dari tulang belulang ini. Tapi sayangnya tim Milla ini salah persepsi. Mereka merasa diserang oleh panah. Tanpa ampun, Tony pun diberondong peluru hingga kocar-kacir.
Saat sedang asyik menembaki Tony, dari arah belakang muncullah monster yang kita lihat di awal film tadi, yaitu Diablos. Melihat monster segede gaban begitu, Mila segera memerintahkan pasukannya untuk tancap gas. Tapi walaupun kabur, tetap saja karena monster itu mengejar dan semakin dekat, berondongan peluru pun terus ditembakkan. Akan tetapi monster itu seperti kebal tembakan. Salah satu mobil yang mereka tumpangi terbalik diseruduk oleh Diablos, hingga tibalah waktu kematian pertama untuk tim Mila ini yang lumayan sadis. Kepalanya pecah terhempas batu. Melihat hal ini, Mila sadar kalau Diablos kebal akan tembakan dan mereka tidak akan bisa melawan. Dia pun memerintahkan semua pasukan untuk kembali tancap gas alias kabur. Diablos mana mau udahan dengan mangsa barunya ini. Dia pun mengejar hingga mobil Mila kembali sama seperti mobil sebelumnya, berantakan terbolak. Terbalik, diseruduk Diablos. Dan belum lagi bisa berbuat apa-apa, salah satu anak buah Mila mati lagi. Tubuhnya coblos ditusuk tanduk Diablos. Rada cerdas juga anak buah Mila ini. Sebelum mati, dia masih sempat mengeluarkan granat yang dilemparkan ke muka Diablos dan meledak. Jeledar. Sayangnya, ledakan tadi seperti nggak berpengaruh apa-apa. Diablos tetap sehat walafiat. Hingga akhirnya tim Mila pun kocar-kacir ke arah bebatuan, tempat tadi mereka memberondong si pemanah Tony. Saat sedang terjepit begitu, Tony datang membantu memanah Diablos, hingga akhirnya Mila bersama teman-temannya berhasil lolos masuk ke dalam bebatuan. Sekarang mereka semua sadar bahwa mereka berada di alam lain atau tempat lain yang berbeda dengan dunia mereka berasal. Monster tadi makhluk yang biasa ada dalam dongeng atau cerita fiksi fantasi. Saat sedang ribut-ribut begitu, tiba-tiba saja muncul monster lain yang langsung menusuk Mila dari belakang. Monster ini adalah laba-laba raksasa yang langsung dihujani peluru oleh anak buah Mila dan yang lainnya. Mila tewas, komando pimpinan diambil alih oleh wakilnya. Serah terima pucuk pimpinan ini belum lagi sah. Si monster laba-laba ini muncul lagi sambil membawa teman-temannya satu kelurahan. Alhasil, anak buah Mila ini pun pontang-panting mempertahankan diri. Tony membantu dari kejauhan. Akan tetapi, karena monster laba-laba ini terlalu banyak, adegan kejar-kejaran ini pun ditutup dengan kematian tragis satu anak buah Mila. Ternyata Mila belum mati, jarinya bergerak dan dia masih bernafas. Akan tetapi baru aja tersadar begitu, entah dari mana datang lagi laba-laba yang langsung memakan Mila. Lumayan seru dan tegang juga film ini. Dari awal sampai sekarang kita diperlihatkan adegan seru action tidak ada hentinya. Begitu Mila tersadar lagi, ternyata dia dibuat kepompong dan dia menemukan semua teman-temannya dalam keadaan yang sama. Bedanya, mereka semua sudah berhenti nafas atau koid. Mila keluar dari kepompong ini dan memeriksa peralatan yang bisa dipergunakan untuk mempertahankan diri. Dia pun bergerak kabur dari sana. Di tengah jalan, Mila bertemu dengan wakilnya yang dalam keadaan terhuyung-huyung. Wakil ini menceritakan keadaan dirinya yang habis dipakai sama si laba-laba, hingga di tubuhnya sekarang ini berisi janin hasil perkembangbiakan itu. Dan karena tubuh manusianya tidak mampu bertahan, anak-anak laba-laba keluar menjebol perut dalam jumlah yang banyak sekali. Lalu sekonyong-konyong dari belakang si wakil muncul laba-laba yang telah menanamkan benihnya tadi. Karena melihat anak-anaknya sudah lahir semua, dia pun membunuh si wakil Mila ini. Mila mulai mengerti keadaan dirinya saat ini. Lalu dengan semprotan gas api, dia melakukan serangan mempertahankan diri dan kabur dari goa ini. Dia memanjat cerobong di mana ada cahaya matahari masuk. Alhasil, pemeran utama kita ini pun berhasil keluar dan ternyata laba-laba ini takut sinar matahari. Jadi mereka hanya bisa di lubang saja, tidak mengejar keluar.
Dengan tubuh penuh luka, Mila mencoba menganalisa keadaan dirinya saat ini. Yang pasti, dia berada di dunia monster. Dari mulai dikejar Diablos hingga semua pasukannya habis dikeroyok laba-laba yang beraninya rame-rame. Ingat Diablos, dia pun memeriksa makhluk satu itu dengan lemparan batu ke pasir. Hasilnya, Diablos memang masih ada di sana. Paham situasi, Mila tidak bisa turun ke pasir. Akhirnya, dia pun berjalan menyusuri bebatuan sambil mencari air minum. Tenggorokannya luar biasa kering rupanya. Sampai akhirnya, dia menemukan bangkai kapal yang hancur. Dia pun memeriksa kapal tersebut mencari-cari yang bisa diminum. Hingga dia melihat sekelebat bayangan yang langsung membuatnya waspada. Dan bayangan tersebut bukan lain adalah si Tony yang udah lama nggak bersentuhan sama cewek. Sebagai komandan sebuah pasukan PBB, tentunya Mila bukan anak kemarin sore yang bisa takluk hanya dengan todongan pisau saja. Maka pertarungan sengit pun terjadi. Eropa versus Asia, Amerika versus Thailand, yang akhirnya dimenangkan oleh Tony. Mila KO dan menjadi tawanan Tony. Mila dibawa Tony ke sebuah tempat persembunyian. Karena hari menjelang malam, Tony menceritakan kalau laba-laba akan beraksi saat matahari tenggelam. Dengan tangan terikat dan tenggorokan haus, bukannya dikasih minum, Tony malah meledek Mila dengan berkumur-kumur. Dendam banget Mila akan hal ini. Diam-diam, dia pun berusaha melepaskan tali pengikatnya. Hingga keesokan paginya, dia pun membalikan keadaan. Tony yang tidak sadar ikatan ini sudah lepas, dia pun dibuat pingsan dalam sekali pukul. Mila mengejek Tony dengan minumannya, bahwa sekarang posisi sudah terbalik. Tapi Tony malah menendang minuman itu hingga Mila tidak jadi minum. Marah dengan hal ini, Mila menghancurkan altar tempat Tony sembahyang. Tony marah dan mereka pun berkelahi sekali lagi. Hingga akhirnya mereka keluar dari markas ini dan Tony masuk ke sarang laba-laba. Hati nurani Mila pun tidak tega kalau orang ini jadi tempat perkembangbiakan dan melahirkan banyak anak laba-laba lagi. Mila pun membantu Tony keluar dari sana. Adegan selanjutnya adalah adegan perdamaian, di mana mereka berdua sadar kalau mereka tengah dihadapkan oleh situasi yang sama. Tanda perdamaian ini adalah dengan Mila memberikan coklat dan Tony memberikan airnya. Perdamaian ini pun berlanjut ke sebuah rencana menuju bangunan di belakang awan hitam. Awan yang telah membuat Mila bersama timnya masuk ke dunia ini. Dan untuk mencapai sana, mereka harus melewati Diablos. Sebuah rencana pun mereka susun. Rencananya, mereka akan memancing Diablos keluar dan melumpuhkannya. Persiapan pun mereka susun, dari mulai persenjataan yang sudah dilumuri racun laba-laba hingga cara menjebaknya. Jadilah hari yang ditentukan itu tiba. Mila Tony versus Diablos. Rencana pertama, mereka melepaskan drum yang menggelinding sehingga Diablos mengejar drum tersebut. Lalu Mila Tony berlari dari arah lain. Sayangnya, begitu merasa tertipu, Diablos pun mengejar mereka. Dan dalam adu lari ini, kedua anak manusia beda kelamin itu kalah cepat. Trik diam digunakan. Rupanya
Diablos ini bisa mengejar mangsa dari getaran yang terjadi di pasir. Jika tidak ada getaran apa-apa, dia pun linglung, seperti buta, tidak tahu di mana arah buruannya. Tony bergerak menjadi pancingan. Dia berlari ke arah lain yang langsung membuatnya dikejar oleh Diablos. Kalau mobil saja bisa dikejar oleh Diablos, apalagi lari kaki begini, otomatis dia pun terkejar. Tapi Tony si pemanah ulung ini berhasil menancapkan anak panah yang sudah dilumuri racun laba-laba, dan panah itu pun melesat tepat masuk ke mata kiri Diablos. Makhluk ini semakin mengamuk. Pada saat genting Tony diambang kematian, Mila menghujani monster itu dengan tembakan. Hingga terakhir, rudal launcher pun ditembakkan. Sayangnya, Mila baru sadar kalau makhluk itu kebal dari semua serangan luar. Kini, dia sendiri yang dalam bahaya. Karena sudah kehabisan senjata, di detik-detik menegangkan begitu, Tony muncul, naik ke atas kepala Diablos, dan menusukkan pedang yang sudah diberi racun laba-laba. Naas, pedang baru setengah masuk, dia sudah terlempar jauh, terhempas ke batu dan tidak berkutik lagi. Melihat hal ini, dengan menggunakan senjata tali seling, Mila berhasil naik ke kepala Diablos dan meneruskan menusukkan pedang Tony, sampai akhirnya si monster pun dipanggil malaikat Izrail, mati tidak berkutik lagi. Mila memeriksa Tony, masih ada denyut nadi. Dia pun membuat tandu seretan, menarik tubuh Tony menuju awan hitam yang telah membawa Mila dan timnya ke dunia monster ini. Tapi di tengah jalan, badai pasir datang dan menggulung mereka. Begitu pasir lewat, di hadapan mereka terpampang sebuah pemandangan indah. Danau dengan beraneka ragam monster pemakan tumbuhan. Melihat air danau segar begitu, Mila yang haus langsung dipersilakan Tony untuk meminumnya. Ternyata ini jebakan. Mila mendekati air. Dari dalamnya muncul ikan monster. Tapi Tony langsung menebasnya dan tertawa terbahak-bahak kalau Mila itu adalah umpan untuk mendapatkan ikan ini. Saat sedang makan malam, seekor monster terbang sambil menyemburkan api. Seluruh isi hutan berlarian kabur hingga membuat Mila dan Tony terpisah. Saat suasana carut-marut begitu, Kapten Takur yang kita lihat di awal film tadi datang bersama kru-krunya menolong Mila. Sayangnya, entah bagaimana ceritanya, si Kapten Takur langsung memukul Mila hingga pingsan. Begitu sadar, Mila berada dalam penjara. Tony pun meminta Kapten Takur untuk membebaskannya. Kapten Takur menceritakan kalau Mila bukanlah yang pertama masuk ke dunia ini. Sudah ada beberapa orang terlebih dahulu yang datang dari dunia Mila sana karena terbawa awan hitam. Kapten Takur juga menceritakan kalau di puncak gunung sana ada sebuah bangsa yang bisa keluar masuk melalui portal. Tapi bangsa itu sekarang sudah musnah di tangan Rathalos, seekor monster yang bisa terbang dan menghembuskan api dari mulutnya. Bangsa itulah yang menciptakan portal dan dulunya mereka sering keluar masuk dunia Mila dan kembali lagi ke dunia ini. Sekarang portal menara langit itu dijaga oleh Rathalos, makhluk yang hampir tidak bisa dibunuh. Misi Kapten Takur adalah mau menghancurkan portal langit itu agar tidak ada lagi awan hitam yang menyeret orang untuk keluar masuk antar dunia. Dan kalau Mila mau pulang harus lewat sana juga. Artinya kalau misi mereka sama, mereka harus membunuh Rathalos, makhluk yang kelemahannya cuma satu, yaitu sesaat sebelum dia menyemburkan apinya, dia bisa diserang dan dia menjadi lemah. Satu tujuan, satu rencana. Mila, Tony, dan Kapten Takur bersama anak buahnya pun menuju portal langit awan hitam tersebut.
seperti yang bisa diduga, begitu sampai di sana, mereka langsung disambut Rathalos. Pertarungan sengit pun terjadi dan kita disuguhkan adegan-adegan kematian satu persatu kru dari Kapten Thakur, hingga adegan ini berakhir dengan jatuhnya Mila ke jurang, di mana ada awan hitam di bawahnya. Secara mengejutkan, ternyata Mila kembali ke dunianya. Awan hitam yang tadi dimasukinya ternyata telah mengembalikannya. Bertepatan dengan itu, tim penyelamat datang dan langsung membawa Komandan Mila ini ke rumah sakit. Tapi tidak semudah itu. Ternyata Rathalos menyusul masuk ke dunia ini lewat awan hitam. Dia pun memporak-porandakan semua pasukan PBB, baik yang di udara dan di darat. Semuanya hancur berantakan tanpa sisa. Mila melakukan perlawanan sengit. Dia ingat kalau makhluk ini punya kelemahan, yaitu sesaat sebelum menyemburkan apinya. Maka dia pun memancing Rathalos menyemburkan api dari mulutnya. Dan ketika hal itu tiba, dia pun menembakkan sebuah laser yang tepat masuk ke dalam mulut Rathalos. Monster itu pun ambruk karena itu memang kelemahannya. Kekuatannya seolah lenyap dan dia menjadi lemah. Tadinya Mila senang karena sudah merasa menang. Tapi ternyata dengan sisa tenaganya Rathalos bangkit lagi. Pada saat detik-detik menegangkan begitu, si pemanah Tony tahu-tahu muncul dan memanah beberapa titik Rathalos yang tidak terlindung oleh sisik dengan panah bom. Alhasil, beberapa panah mendarat telak dan kali ini Rathalos tewas beneran. Tony tidak sendiri. Ternyata dia menyusul Mila masuk lewat awan hitam bersama dengan Kapten Thakur. Tujuan mereka adalah meminta bantuan Mila sebagai tim untuk menghancurkan portal langit awan hitam sebagai akses masuk antar dunia ini. Dan dari awan hitam itu terlihat seekor monster yang sedang terbang. Mungkin kalau yang tewas ini Rathalos betina, yang ini lebih seram, Rathalos jantan. Sayangnya ketika Mila, Tony, dan Kapten Thakur kembali ke dunia sana untuk menyerang, film pun habis. Nah, itulah pemirsa, keseluruhan cerita dari film Monster Hunter yang diadaptasi dari video game. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe untuk ulasan film seru lainnya. Aktifkan lonceng karena akan membuat kalian menjadi yang pertama tahu ketika Detektif Film mengupload film terbaru di channel ini. Sampai jumpa di film selanjutnya. See you!